Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Jika sudah bersuci atau untuk berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan Assalamualaikum suami, warahmatullahi apakah wabarakatuh. wudunya batal? Wasahbihi wa man wala. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara program live interaktif Fikih Ibadah. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Ustaz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Semoga antum dan pemirsa semuanya juga diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakumullah khairan. Baik pemirsa, untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, langsung saja kita persilahkan Al-Ustaz untuk membuka dengan pesan-pesan atau nasihat pembukaan. Baik, silahkan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Di antara perkara yang menambah timbangan amalan kebaikan kita dan bermanfaat untuk kita semuanya adalah mudzakarah, ya, saling mengingatkan, saling mempelajari masalah-masalah yang menjadi kewajiban kita dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam masalah taharah, salat, puasa dan semacamnya. Ini adalah salah satu prioritas dalam mempelajari agama Islam, karena Islam itu sangat luas. Umur kita barangkali tidak akan cukup untuk mempelajari semuanya. Makanya kita harus punya prioritas, dan salah satu prioritas adalah mempelajari fikih ibadah yang menjadi kewajiban kita dalam keseharian kita. Maka insyaallah majelis kita ini adalah majelis yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan bubar darinya kecuali sudah menumpuk pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jazakumullah khairan. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Sebagai informasi bahwa berikut adalah beberapa radio yang bekerja sama dengan Fatwa TV menyiarkan atau merelay program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, yaitu Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, dan yang terakhir yaitu Radio Tuah FM Riau. Baik, langsung saja kami persilahkan pemirsa ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz. Kami persilahkan untuk menghubungi nomor 0331544687. Dan kami ingatkan agar ketika telepon telah tersambung, mengecilkan volume televisinya atau menjauh dari televisinya agar tidak mengganggu sambungan telepon yang sedang berlangsung. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang masuk melalui media. Pertanyaan dari saudara Ali Usman. Ya. Beliau dari Banten. Beliau bertanya, salat sunnah di antara adzan dan iqamah, apakah untuk semua salat fardu? Ya. Ya, salat antara adzan dan iqamat atau yang disebut dengan salat sunnah qabliyah, termasuk salat sunnah rawatib yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebuah dalil umum yang melandasi salat ini, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, baina kulli adzanaini shalah. Setiap antara dua adzan itu ada salatnya. Dua adzan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah adzan
yang dikumandangkan untuk mengajak orang sholat. Kemudian adzan yang kedua adalah iqamat. Adzan yaitu suara yang dikumandangkan untuk mengajak orang-orang yang sudah hadir di masjid untuk memulai sholat. Jadi setiap antara adzan dan iqamat itu ada sholatnya. Ini adalah dalil yang umum yang bisa dijadikan dasar bahwasanya setiap antara adzan dan iqamat itu ada sholatnya. Hadis ini juga mutlak ya untuk semua sholat fardu. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya disyariatkan untuk melaksanakan sholat sunnah qabliyah dalam semua sholat fardu yang 5. Dan kemudian ada dalil-dalil khusus yang menunjukkan ya sebagian salat sunnah qabliyah itu lebih ditegaskan menjadi rawatib yang muakkad. Misalnya salat sunnah qabliyah subuh yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Kemudian juga salat sunnah qabliyah zuhur, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Maka ini adalah dalil khusus. Dan untuk 2 solat ini, yaitu solat subuh dan solat fardu, solat sunnah qabliyahnya termasuk dalam solat sunnah rawatib yang muakkadah, yang ditegaskan. Yang insya Allah kalau kita menjalankan 12 rakaat yang rawatib muakkad ini, maka itu yang dijanjikan dengan rumah di surga yang dibangunkan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga dalil khusus untuk salat qabliyah asar di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan rahimallahu mura'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Kemudian juga qabliyah subuh ada dalil qabliyah maghrib maksud saya ada dalil khusus juga di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan liman syaa bagi siapa yang berkehendak. Adapun salat asar seingat saya sepanjang yang saya tahu para ulama berdalil dengan hadis umum yang di depan tadi, yaitu baina kulli adzanaini shalah, setiap antara adzan dan iqamat itu ada salatnya. Setiap antara 2 adzan yaitu adzan dan iqamat itu ada salatnya. Maka memang ada dalil-dalil khusus ya seperti untuk salat qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, juga qabliyah maghrib. Dan ada juga yang memakai dalil umum, yaitu hadis yang sudah kita sebutkan tadi itu untuk salat sunnah qabliyah isya. Karenanya berdasarkan apa yang sudah disampaikan tadi, berarti semua salat fardu itu punya salat sunnah qabliyah. Demikian, wallahu taala alam. Jazakumullah khair. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh saudara Ali Usman di Banten. Semoga bisa difahami dengan baik dan para pemirsa yang sedang menyaksikan bisa mengambil pelajaran, mengambil manfaat dari penjelasan atau jawaban yang disampaikan oleh Ustadz. Baik, pertanyaan berikutnya dari saudara Muhammad Rian Syah. Beliau dari Jawa Barat. Ya. Bismillah. Semoga Ustadz dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bertanya Ustadz, dengan adanya fenomena virus corona akhir-akhir ini, saya meminta fatwa Ustadz, bagaimana untuk perihal sholat Jumat? Apakah tetap dilaksanakan di masjid atau di rumah? Syukran. Tentang masalah virus corona baru atau COVID-19 yang sedang melanda dunia, termasuk Indonesia yang akhirnya terserang juga. Ya, dan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas segala kondisi dan ujian yang diberikan kepada kita, dan kita berdoa semoga Allah melindungi kita, keluarga kita, ya umat Islam dan bangsa ini dari musibah besar yang dikhawatirkan terjadi di balik tersebarnya virus COVID-19 ini. Dan apa yang ditanyakan adalah sebuah masalah penting yang berhubungan dengan khalayak ramai, ya berhubungan dengan umat Islam semuanya. Maka saya hanya menyampaikan fatwa
bukan berfatwa tapi menyampaikan fatwa yang telah dikeluarkan oleh beberapa lembaga fatwa, termasuk di Indonesia sendiri. Ya, MUI sudah berbicara, ada beberapa person, ya, ustadz juga sudah menjelaskan hukumnya. Kemudian di luar negeri juga sudah cukup banyak yang berfatwa, ya, di Saudi Arabia, di Jordania, di berbagai tempat yang lain, ya, di Mesir dan yang lain, yang mereka adalah rujukan dan referensi ilmiah yang bisa dipercaya, ya, dan suara mereka senada dalam hal ini, ya. Hampir semuanya sepakat mengatakan bahwasanya jika kondisinya sudah mengkhawatirkan, maka tidak masalah untuk meninggalkan sholat jamaah dan juga meninggalkan sholat Jum'ah di masjid. Ya, ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya boleh meninggalkan sholat jamaah untuk sebab-sebab yang lebih ringan daripada sakit. Dalam kondisi sehat pun kalau ada hujan yang deras, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umat Islam untuk sholat di rumah mereka. Dan beliau memerintahkan kepada muadzin beliau untuk mengucapkan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah kalian, sebagai ganti dari hayya 'alas shalah, sebagai ganti dari mari menegakkan salat, ya, mengajak kepada salat diganti dengan sallu fi rihalikum. Ya, makanya berdasarkan contoh dari Nabi Muhammad SAW dan juga kaidah-kaidah umum dalam syariat, ya, yang mengharuskan kita untuk melakukan langkah preventif dalam menjaga jiwa manusia, menghormati jiwa manusia, maka keluarlah fatwa-fatwa itu yang semuanya senada bahwasanya dalam kondisi tertentu maka sholat jamaah bisa tidak dilakukan dan masing-masing sholat sendiri di rumah. Bahkan juga sholat Jumat juga bisa ditinggalkan jika kondisinya mengkhawatirkan. Namun kita mengetahui bahwasanya hukum asalnya adalah bahwasanya sholat Jumat itu wajib untuk dilakukan. Sholat jamaah juga menurut sebagian ulama wajib untuk dilakukan. Itu hukum asalnya. Maka kita harus benar-benar melihat dan memastikan bahwasanya syarat untuk gugurnya jamaah atau Jumat itu harus sudah benar-benar ada. Yaitu apa? Misalnya kekhawatiran bahwasanya di daerah kita memang wabah itu sudah benar-benar terjadi. Atau bisa juga dikhawatirkan terjadi kalau banyak orang masih berkumpul-kumpul, ya, dengan melaksanakan kegiatan ibadah atau yang lain di satu tempat yang sama. Nah, hal itu bisa membuat sholat jamaah atau sholat Jumat digugurkan kewajibannya, dan kita cukup sholat di rumah, ya, atau saat hari Jumat kita cukup sholat duhur di rumah. Ini yang difatwakan oleh berbagai lembaga dan juga beberapa tokoh ulama Islam di zaman kita, ya. Maka itu yang insya Allah sesuai dengan maqasidus syariah, ya, sesuai dengan tujuan diturunkannya syariat Islam, ya. Maka itulah kebenaran yang jelas insya Allah. Namun sekali lagi perlu dipastikan bahwasanya daerah tempat kita tinggal sudah layak untuk memberlakukan fatwa itu. Ini penting untuk kami sampaikan, karena sebagaimana kita ketahui, ya, negeri kita daerahnya tidak sama. Pemerintah sendiri menjelaskan itu bahwasanya dari satu provinsi ke provinsi yang lain, ya, kemudian di satu provinsi yang sama ada perbedaan antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, satu kota dengan kota yang lain, maka ini hendaknya juga diperhatikan, ya, dan untuk menentukan apakah di daerah kita, apakah di kota kita, apakah di desa kita akan diadakan sholat Jumat atau tidak, maka hendaknya diadakan musyawarah bersama atau ditanyakan kepada para ustadz setempat apakah memang kondisi yang dikhawatirkan terjadi dalam fatwa yang disebutkan oleh berbagai lembaga fatwa di dunia itu sudah benar-benar terwujud di desa kita atau di kota tempat kita tinggal. Maka nanti kemudian diambil keputusan bersama bahwasanya desa A masih menjalankan sholat Jumat. Mungkin desa B sudah tidak menjalankan sholat Jumat lagi. Nah, ini penting sehingga kita tidak menggeneralisir, ya, dan juga tidak salah kaprah dalam hal ini, karena meskipun sholat jamaah boleh untuk ditinggalkan dalam kondisi tertentu, sholat Jumat juga boleh, tapi hukum dasarnya bahwasanya keduanya adalah wajib, ya. Sholat Jumat jelas itu wajib, sedangkan sholat jamaah itu wajib menurut sebagian ulama, dan itu adalah pendapat yang
yang cukup kuat, bahkan sangat kuat. Ya demikian, semoga bisa dimaklumi dan bisa dipahami dengan baik. Wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khair Ustaz. Ya. Ya. Demikian jawaban atas pertanyaan dari saudara Muhammad Rian Syah dari Jawa Barat. Semoga bisa difahami dengan baik dan para pemirsa yang sedang menyaksikan bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari penjelasan atau jawaban yang disampaikan oleh Ustadz. Kembali kami ingatkan pemirsa Fatwa TV yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silahkan menghubungi nomor 0331 544 6087. Ya, dan juga para pendengar radio yang tidak menyaksikan melalui televisi namun mendengarkan melalui saluran radio juga bisa langsung terhubung dengan kami untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor yang telah kami sebutkan. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya Ibu Fanaya. Ya, Ibu Fanaya, nama asli sebenarnya adalah Ibu Erna Yusmiati. Ya. Beliau bertanya, Alhamdulillah 3 hari ini saya berkunjung ke rumah kakak perempuan. Kalau malam saya tidur sendiri, kemudian ketika sayup-sayup mendengar suara adzan salat subuh, saya berusaha segera meresponnya dengan segera salat subuh walaupun tidak memakai mukena. Pertanyaan saya adalah Ustadz, lebih baik saya segera salat dengan kondisi apapun, bahkan tidak menggunakan mukena sekalipun, atau harus menunggu dipakaikan mukena terlebih dahulu dengan resiko tidak bersegera dalam merespon seruan adzan. Saya takut salat saya tidak sah, tapi saya juga takut tidak bersegera dalam merespon seruan Allah. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Mohon nasihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang menjadi kewajiban seorang muslim saat sholat, di antaranya adalah menutup aurat. Di antara syarat sahnya sholat adalah kita menutup aurat, memastikan seluruh aurat kita tertutup sebelum kita melaksanakan sholat. Ya, jadi ini yang menjadi kewajiban kita. Nah kemudian bagaimana kita menutup aurat ini caranya bisa bermacam-macam. Bagi seorang wanita, ya, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis sahih bersabda, la yaqbalullahu salata haidhin illa bikhimar. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat dari seorang yang sudah baligh, dari seorang wanita yang sudah haid, artinya yang sudah baligh, kecuali dengan khimar, kecuali dengan jilbab yang menutupi kepalanya. Karena kepala bagi seorang wanita adalah aurat, maka itu harus ditutup. Ya, ini diantara dalil yang menjelaskan bahwasanya seorang wanita harus memastikan auratnya tertutup sebelum dia sholat. Dan kalau seandainya ada aurat ini yang terbuka, ya, tanpa uzur, ya, dia bisa untuk menutupnya, tapi dia tidak menutupnya, maka yang terjadi adalah Allah tidak menerima sholat tersebut. Jelas hadisnya, la yaqbalullahu sholata haidhin illa bikhimar. Allah tidak menerima sholat orang yang haid, yaitu orang yang sudah haid, maksudnya yang sudah baligh, kecuali dia memakai khimar, yaitu jilbab yang menutupi kepalanya. Nah, bagaimana kita menutupi aurat kita? Ini caranya bisa bermacam-macam. Bisa kalau di Indonesia, ya, orang umum biasa memakai mukena, ya, yang menutupi seluruh tubuh dari atas sampai bawah. Tapi mukena bukan satu-satunya pakaian yang bisa menutup aurat kita. Bahkan seorang wanita yang memakai abaya, yang memakai, ya, jubah, kemudian memakai kaos kaki, juga memakai jilbab, maka itu sudah cukup baginya untuk mengerjakan sholat. Kenapa? Karena syarat yang kita sebutkan tadi, yaitu menutup aurat, sudah terwujud. Nah, jadi mukena adalah salah satu penutup aurat, tapi dia bukan satu-satunya. Maka kembali kepada pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ibu, ya, bahwasanya yang terbaik tentunya adalah mengerjakan sholat pada awal waktunya. Begitu ada adzan dikumandangkan, maka kita segera bersiap untuk mengerjakan sholat. Ya, maka kalau di tempat kita tinggal itu, kita sudah bisa pastikan bahwasanya aurat kita sudah tertutup, ya, misalnya dengan abaya, dengan kaos kaki dan jilbab,
maka itu sudah cukup. Kita bisa mengerjakan sholat di awal waktunya tanpa harus menunggu adanya mukena yang mungkin nanti baru akan datang setengah jam yang akan datang, seperempat jam yang akan datang. Nah, kita segera bisa mengerjakan sholat tanpa harus menunggu mukena. Tapi kalau seandainya pakaian kita masih belum menutup aurat, kaki masih belum tertutup, ya, atau rambut masih belum tertutup, ya, maka berarti syarat sahnya sholat belum kita wujudkan. Kita harus pastikan itu dulu. Bisa dengan menunggu mukena atau dengan menunggu ada pakaian yang bisa menutup aurat kita, baru kemudian kita sholat. Dan kalau kita masih belum menutup aurat, maka tidak masalah kita mengakhirkan sholat kita, ya 5 menit, 10 menit, 4 jam, karena waktu subuh adalah waktu yang cukup longgar sebenarnya. Cukup longgar, maka jika belum ada pakaian yang memastikan bahwasanya aurat kita tertutup, maka kita boleh mengakhirkannya, ya 1/4 jam, 10 menit, ya. Menunggu sampai ada pakaian yang benar-benar menutup aurat kita, baru kemudian kita sholat. Ya. Demikian jawaban yang bisa kami berikan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Demikian jawaban atas pertanyaan dari Ibu Fanaya atau Ibu Erna Yusmiati. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sudah ada penelpon yang menunggu. Kita sambut ya. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Saya Umu Ibrahim di Tangerang. Baik, silahkan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya mengenai apa? Jadi saya pernah ketemu masjid atau musola yang antara tempat sholat laki-laki dan perempuannya itu disekat full. Jadi disekat pintu full. Tapi soft pertama laki-laki dan perempuannya itu segaris gitu loh. Satu baris, iya. Okay. Bisa. Nah itu ada yang bilang kita sebagai perempuan itu nggak boleh sholat di soft yang pertama. Itu betul atau enggak, Ustaz? Ya, bentuk soft yang disebutkan oleh ibu ya dalam masjid yang pernah ditemui itu bukan sebuah bentuk soft yang ideal, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, akhiruhunna haitsu akharahunna Allah. Akhirkanlah mereka para wanita sebagaimana Allah mengakhirkan mereka. Kemudian juga prakteknya pada zaman Nabi Muhammad SAW, ya, soft para wanita itu di belakang. Nah, itu adalah praktek soft pada zaman Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya boleh mengatakan bahwasanya sebaik-baik soft wanita adalah yang paling belakang, dan sebaik-baik soft pria adalah yang paling depan. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya praktek pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Soft para wanita itu terletak di belakang masjid, di bagian belakang masjid, dan mereka punya pintu khusus ya untuk mereka keluar masuk di belakang. Nah, ini adalah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi kalau karena sebab tertentu ya hal ideal ini tidak bisa terwujud. Ya misalnya akhirnya soft wanita ini menyamai sebagian soft kaum pria. Seperti yang kita lihat ya di Masjid Nabawi hari ini, juga ada sebagian soft wanita yang sejajar dengan soft kaum pria. Karena soft para wanita di Masjid Nabawi itu di bagian belakang, ya kemudian di bagian belakang juga ada bagian yang dipakai oleh kaum pria di tengah-tengahnya. Mereka di sebelah kanan, di sebelah kiri, ya. Kemudian ada soft-soft yang sama dengan softnya kaum pria, ya. Dan di Masjidil Haram lebih banyak lagi. Ya ini kadang-kadang tidak bisa dihindari kalau di Masjidil Haram memang kondisinya seperti itu. Ya, ini tidak ideal, namun sholat di tempat itu sah. Ya. Demikian juga dengan apa yang ditanyakan ya, yang terjadi di sebagian masjid di Indonesia juga softnya para wanita ini terpisah sama sekali. Tapi sejajar, dibuatnya di sebelah kanan masjid, sebelah kiri masjid. Saya katakan ini wallahu alam tidak ideal, ya tidak ideal. Namun jika kondisinya seperti itu, ya maka boleh bagi seorang wanita untuk sholat ya di soft pertama, meskipun itu sejajar dengan softnya para laki-laki di situ. Ya. Sholatnya tetap sah ya, meskipun lebih baiknya mereka sepakat untuk sholat di bagian belakang saja, itu lebih baik. Jadi soft yang sudah dibuat ya nyambung dengan maksudnya terpisah tapi sejajar dengan soft
kaum pria ini, maka tidak harus ditempati di situ. Ya. Mereka bisa sepakat kalau seandainya tempatnya cukup, maka mereka boleh mengambil untuk saf agak belakang. Tapi disepakati bersama-sama seperti itu. Namun jika karena kondisi ya, misalnya tempatnya sempit ya, yang ada cuma segitu dan jamaahnya banyak, terpaksa harus dipenuhi sehingga saf pertama juga ditempati ya. Maka meskipun itu tidak ideal, namun itu tidak membatalkan sholat, dan sholat para jamaah semuanya insya Allah sah ya, dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Demikian jawaban atas pertanyaan dari Ummu Ibrahim di Tangerang. Semoga bisa difahami dengan baik dan para pemirsa secara umum bisa mengambil pelajaran dari jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Sudah ada penelpon yang menunggu, kita angkat. Ya. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dari Abu Hafiz, Pamekasan, Madura. Baik, silakan Abu Hafiz. Ini mau tanya masalah sholat subuh. Kalau sholat subuh qobliyah subuh itu di rumah, kalau setelahnya pergi ke masjid, di masjid itu mengerjakan tahiyat masjid atau sholat-sholat sunnah lain, boleh tidak Ustaz? Karena saya pernah mendengar sholat qobliyah subuh hanya satu kali, tidak boleh nambah sholat apapun. Kalau masuk masjid katanya langsung duduk. Gimana solusinya? Benar atau tidak Ustaz? Baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salat sunnah qobliyah subuh sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah raka'ataini khafifataini, dua rakaat yang pendek, dua rakaat yang ringkas. Dan Nabi Muhammad SAW biasa membaca di rakaat yang pertama surat Al-Fatihah kemudian Al-Kafirun, dan di rakaat yang kedua membaca surat Al-Fatihah kemudian surat Al-Ikhlas. Jadi pendek saja. Itu adalah teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada seorang yang sudah mengerjakan qobliyah subuh di rumahnya, kemudian ketika dia berangkat ke masjid, dia mendapati sholat subuh belum dimulai, masih ada waktu untuk sholat lagi, ya. Maka di sini dia sunahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid, karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai sholat 2 rakaat. Ya, sampai dia sholat 2 rakaat. Maka karena qobliyah subuh sudah kita kerjakan ya, dan teladannya adalah 2 rakaat saja, maka kita bisa mengerjakan sholat qobliyah, maksud saya sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid saat kita memasuki masjid. Ya, karena begitulah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh duduk sampai kita sholat 2 rakaat dahulu. Jadi pilihannya adalah kita berdiri menunggu sampai qomat dikumandangkan, atau bisa juga kita, jika waktunya masih cukup, kita mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu taala alam. Jazakumullah khairan. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari saudara Abu Hafiz di Pamekasan, Madura. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa difahami dengan baik. Kemudian kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya. Pertanyaan dari hamba Allah di Singkawang, Kalimantan Barat. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan, ana pernah sholat duhur di suatu masjid yang mana imamnya membawa anak kecil yang belum ada penelpon yang masuk. Baik. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu siapa di mana? Dengan Ummu Asa di Riau. Baik, silahkan Ummu Asa. Gini Pak Ustadz, ibu saya kan stroke. Jadi dia sholat, kadang-kadang tuh pakai mukena sendiri. Karena saya juga sedang sholat. Tapi sering dalam sholat itu kalau dia selesai, saya lihat dia tuh rambutnya kelihatan. Nah, itu sah apa enggak sholatnya Pak Ustadz? Baik,
Iya, oke. Ibu sholat bersama beliau ya, di tempat yang sama? Istilahnya dia di kamarnya, saya di kamar saya. Oke. Kadang-kadang saya udah mau mulai sholat, dia baru tayamum atau belum mau sholat gitu kan Pak Ustadz. Cuma saya ingatkan. Iya, oke. Udah ibu udah azan ya, terus saya sholat, dia baru tayamum. Kalau saya nunggu, tapi saya kelam apa juga gitu kan. Jadi kadang-kadang saya bantu dia makaikan mukenanya. Kadang-kadang dia pakai mukena sendiri sehingga rambutnya nampak Pak Ustadz. Iya, oke. Kalau seandainya memungkinkan ya bagi ibu untuk membantu membantu ibu Anda untuk memakaian mukenanya, terutama jika memang itu sering ditemui ya. Misalnya beberapa kali ditemui rambutnya tersingkap ya, maka di sini ada kewajiban bagi ibu untuk memastikan bahwasanya beliau di awal sholat itu sholatnya benar-benar sudah menutup aurat. Ya, kalau seandainya sudah kejadian beberapa kali, maka hendaknya dibantu untuk memakai aurat, berarti untuk memakai mukenanya ya, karena berarti beliau belum bisa untuk menutup aurat dengan sempurna ya, karena faktor keterbatasan ya, karena sedang stroke dan lain sebagainya ya, maka wajib bagi ibu untuk memakaikan beliau mukena ya, dan memastikan bahwasanya aurat beliau tertutup sebelum beliau mengerjakan sholat. Dan ini adalah salah satu bentuk birrul walidain yang agung ya, yang hendaknya kita jangan merasa berat ya, tapi merasa itu sebagai sebuah kemuliaan, sebagai pintu pahala besar yang bisa kita lakukan, yang bisa kita masuki, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang harus dilakukan kalau memang beberapa kali dilihat ada rambut yang tersingkap setelah selesai sholat ya. Namun apa yang sudah terjadi di masa lampau ya, itu kemungkinan terjadi karena ketidaksengajaan ya. Jadi orang mungkin di awal sholat sudah menutup auratnya, rambutnya juga sudah ditutup, tapi mungkin karena beberapa gerakan sholat tanpa sengaja kemudian rambut itu tersingkap ya. Maka yang seperti ini insya Allah dimaafkan dan tidak sampai membatalkan sholat, sebagaimana difatwakan oleh beberapa ulama ya. Mereka ditanya bahwasanya ada yang tanpa sengaja rambutnya agak tersingkap ya, maka itu adalah sesuatu yang terjadi tanpa sengaja. Yang seperti itu insya Allah tidak sampai membatalkan sholat dan sholatnya tetap sah insya Allah. Namun ke depan ya hendaknya kalau memang itu terjadi beberapa kali ya, ibu bisa pastikan bahwasanya beliau sudah menutup aurat beliau dengan sempurna sebelum memulai takbiratul ihram ya. Demikian wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Demikian jawaban atas pertanyaan dari Ummu Asa di Riau. Semoga bisa difahami dengan baik dan para pemirsa yang sedang menyaksikan bisa mengambil pelajaran dari jawaban yang disampaikan oleh Ustadz. Baik, ada penelpon yang menunggu, kita angkat. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Ruhan di Jakarta. Bapak Furqon. Ruhan di Jakarta. Baik, silahkan. Ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada di masjid kami bahwa sholat Ustaz itu seperti apa? Ada contoh atau ya seperti innallaha malaikatahu, dan satu lagi setelah. Bisa diulang Pak pertanyaannya, bisa diperjelas? Ya. Kalau mau azan itu dia berselawat dulu. Seperti ini sama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, seperti itu. Iya, oke. Terusnya. Kemudian kalau begitu bersolat wajib begitu diserah salam itu langsung Al-Fatihah terus dipimpin berdoa bersama. Oke. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bacaan adzan, iqamat, ya, bacaan zikir, bacaan sholat, ini semuanya adalah bab ibadah yang para ulama menjelaskan bahwasanya hukum dasar bab ibadah ini adalah tidak boleh sampai ada dalilnya. Berbeda dengan bab muamalat yang sebaliknya ya, jadi semuanya boleh kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya transaksi itu nggak boleh, baru kita katakan nggak boleh.
Nah, dalam bab ibadah ini hukum dasarnya adalah sebaliknya. Semuanya nggak boleh sampai ada dalilnya. Dan alhamdulillah ya, gerakan solat, bacaan solat Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Kemudian bacaan zikir beliau setelah solat, termasuk juga bacaan azan ya, sebelum dan sesudah azan, semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka hendaknya umat Islam mencukupkan diri dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa menambah-nambah. Karena menambah-nambah ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dan justru itu yang mengurangi kesempurnaan Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Dan hindarilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Maka konsep sunnah dan bid'ah ini bukan konsep yang dibuat oleh para ulama, tapi Nabi Muhammad SAW yang mencetuskannya. Maka umat Islam tidak boleh untuk alergi dengan istilah sunnah bid'ah, tidak boleh alergi dengan istilah ahlus sunnah ahlul bid'ah, karena itu adalah konsep yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Justru kita harus bertanya-tanya apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Kemudian kita berusaha untuk mendalaminya, mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW, mencukupkan diri dengannya, dan jangan sampai menjatuhkan diri dalam perkara-perkara baru, membuat zikir-zikir baru, ya, membuat ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, lafaz azan yang tidak pernah diajarkan oleh beliau, kemudian kita terus-menerus melakukan hal itu. Zikir-zikir yang tidak boleh contohkan, kemudian kita juga terus-menerus melakukan hal itu. Ini adalah penambahan dalam agama yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang kita sampaikan tadi itu. Jadi ini adalah praktek ya, ibadah yang tidak didasari oleh teladan dari Nabi Muhammad SAW ya, dan itu dikhawatirkan membuat ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala atau berkurang pahalanya. Adapun kalau kita sholat di tempat yang masih dipraktekkan di sana beberapa hal yang termasuk apa yang kita jelaskan tadi, yaitu berupa tambahan-tambahan zikir atau tambahan-tambahan bacaan azan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Dan untuk azan kan Nabi Muhammad SAW menjelaskan ya, azan yang kita dengar ya, Allahu Akbar sampai akhir, kemudian ada doa setelah azan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Adapun yang selain itu maka saya tidak mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan hal itu, maka hendaknya kita tinggalkan. Dan kalau kita mendapati yang seperti itu, maka kewajiban seorang muslim adalah menyampaikan nasihat kepada orang yang melakukannya atau kepada pengurus masjid yang masih mempraktekkan hal-hal yang seperti itu untuk meninggalkan itu semuanya. Karena itu tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Kita sampaikan dengan cara yang baik ya, dengan diskusi yang baik, dengan dalil yang kita ketahui ya, semoga nanti bisa menjadikan praktek ibadah di masjid itu semakin baik dan semakin mendekati teladan Rasulullah SAW. Tapi apa yang dijelaskan tadi insya Allah tidak sampai membuat sholat kita di situ tidak sah atau membuat kita harus menghindari sholat di tempat itu. Tidak masalah kita sholat di tempat itu meskipun masih ada kekurangan ya di beberapa aspek ya. Tapi itu tidak sampai membuat ibadah sholat kita menjadi tidak sah atau kita harus meninggalkan sholat di tempat itu. Maka silahkan, tidak masalah untuk tetap sholat di situ dan berusaha untuk memperbaiki praktek ibadah yang ada di masjid tempat kita sholat. Ya, demikian. Allahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Bapak Ruhan di Jakarta. Semoga bisa difahami dengan baik. Ya, sudah ada penelpon yang menunggu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Kadan dari Cianjur, Jawa Barat. Baik, silakan Pak Kadan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang sholat jamaah di masjid Pak Ustadz.
Kalau misalkan kita masbuk, jadi di masjid itu sudah dilakukan sholat berjamaah, lalu kita tidak mendapatkan berjamaah itu, apakah kita boleh berjamaah lagi ataukah harus sendiri-sendiri, Pak Ustadz? Iya. Terus yang kedua, apakah kita boleh bermakmum kepada yang masbuk, Pak Ustadz? Iya. Baik. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gitu. Saat kita masuk ke sebuah masjid yang sudah menyelesaikan sholat jamaah, ya, kemudian kita ingin mengerjakan sholat fardu, maka yang terbaik adalah kita mengerjakan sholat fardu itu secara berjamaah bersama dengan orang lain yang terlambat sholat, bersama orang-orang yang bukan masbuk saja, tapi memang sama sekali tidak mendapatkan sholat. Yang terbaik adalah kita sholat bersama mereka, kalau memang itu ada. Atau bisa juga mengajak mereka yang sudah selesai sholat untuk sholat bersama kita. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mendapati orang yang datang terlambat, kemudian tidak mendapati sholat jamaah bersama jamaah yang pertama. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, ayyukum yatasaddaqu ala hadha? Siapa di antara kalian yang mau bersedekah untuk orang ini? Maksudnya apa? Maksudnya bersedekah dengan cara ikut sholat lagi bersama dia. Sehingga meskipun dia sudah mengerjakan sholat fardu bersama Rasulullah SAW sebagai sebuah sholat wajib, maka dia bisa mendapatkan pahala dengan mengerjakan sholat itu dengan niat sunnah. Agar apa? Agar orang yang terlambat tersebut bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai sedekah. Jadi kita berbuat baik kepada dia, membuat dia bisa mendapatkan pahala jamaah. Maka ini adalah praktek dari Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan semangat beliau agar orang itu sebisa mungkin sholat jamaah. Bahkan yang terlambat sekalipun diusahakan bisa sholat jamaah. Boleh mencari orang siapa yang mau bersedekah dengan sholat bersama orang yang terlambat ini. Maka kalau ada orang yang terlambat bersama kita sholat bersama dia dalam jamaah kedua, dan jamaah kedua ini boleh kalau memang tidak disengaja. Artinya bukan sengaja orang nggak mau sholat bersama jamaah pertama, datang terlambat, memang sengaja nanti akan membuat jamaah kedua. Ini nggak boleh. Tapi ini kan orang inginnya ikut jamaah pertama, tapi dia terlambat karena berbagai alasannya, maka dia bisa sholat berjamaah bersama jamaah lain yang terlambat, atau bisa juga meminta orang yang sudah selesai sholat untuk bisa berjamaah bersama dia, atau kalau tidak ada juga maka dia bisa ikut berjamaah dengan orang yang masbuk, yang terlambat 2 rakaat, ya, dia akan menyelesaikan 2 rakaat lagi, maka kita sholat di samping dia, atau kita berikan isyarat, ya, sehingga dia tahu bahwasanya kita ikut bergabung bersama dia. Ini juga dibolehkan. Ya, karena pada dasarnya masalah sholat jamaah ini fleksibel, ya. Tidak harus ada niat menjadi imam dari awal, ya. Orang bisa niatnya sholat sendirian, kemudian ketika ada orang lain bergabung maka sudah itu menjadi jamaah. Atau orang awalnya niatnya adalah makmum, tapi kemudian ketika ada yang mengajak dia berjamaah, maka dia boleh mengganti niatnya menjadi niat imam. Ini semuanya dibolehkan dan fleksibel, alhamdulillah, ya. Jadi ada 3 tahapan tadi itu. Kalau kita bisa mendapatkan orang-orang yang bisa berjamaah bersama kita sama-sama terlambat, silahkan dilakukan. Bisa juga dengan mengajak orang lain yang sudah selesai sholat bersama kita, atau kalau tidak ada kita bisa bermakmum dengan orang yang masbuk. Intinya bagaimana meskipun kita sudah terlambat sholat, kita tetap bisa mendapatkan pahala jamaah dengan mengerjakan sholat tersebut secara berjamaah. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Bapak Kadan di Cianjur. Semoga bisa difahami dengan baik dan para pemirsa secara umum bisa mengambil pelajaran dari jawaban yang disampaikan oleh Ustadz. Baik, ada penelpon yang menunggu, kita persilahkan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah di Lombok. Baik, silahkan. Saya mau bertanya tentang hukum sholat nisfu Sa'ban, terus dilanjutkan dengan baca Yasin 3 kali. Oke. Baik. Kedua, mau bertanya, apakah makmum harus membaca doa iftitah dengan ta'awudz?
Oke, baik. Baik. Iya, malam nisfu Sya'ban adalah malam yang utama, dan para ulama menjelaskan bahwasanya ada hadis-hadis yang hasan, ya, yang sahih yang menunjukkan bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah malam yang memiliki keutamaan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala yang melihat kepada hati-hati hambanya, kepada hati para hambanya pada malam itu, ya, kemudian mengampuni mereka kecuali yang syirik atau yang memiliki permusuhan. Yang pertama adalah musyrik, ini yang tidak akan diampuni. Kemudian yang kedua adalah yang musyahin, yang punya permusuhan dengan orang lain. Adapun yang selebihnya maka Allah akan ampuni, ya, hamba-hambanya pada malam itu. Ya, ini adalah hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, ya. Tapi dan hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama. Jadi malam nisfu Sya'ban adalah malam yang utama, namun pada saat yang sama kita jelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan ada ibadah khusus pada malam itu. Jadi tidak ada ibadah khusus, tidak ada tirakat khusus, tidak ada sholat khusus, ya. Jadi silahkan yang punya kebiasaan qiyamul lail, silahkan diteruskan qiyamul lailnya, ya. Yang biasa baca Al-Quran pada malam hari, silahkan baca Quran. Siapa yang biasa menuntut ilmu setelah isya pada malam itu, maka silahkan untuk thalabul ilmi juga, tanpa melakukan suatu ibadah khusus, baik berupa sholat ataupun bacaan khusus, zikir khusus, baca surat khusus. Ini semuanya tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi cukup bagi kita untuk mengerjakan ibadah yang biasa kita lakukan sehari-hari. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kepada kita keutamaan malam nisfu Sya'ban ini, maka beliau juga yang mencontohkan kepada kita bahwasanya tidak ada amalan khusus pada hari itu. Beliau tidak mencontohkan sebuah ibadah khusus, baik berupa sholat, bacaan atau zikir pada malam hari itu. Maka kita boleh untuk meyakini keutamaan malam hari itu, tapi juga ikuti Nabi Muhammad SAW dalam apa yang beliau praktekkan, di mana beliau tidak melakukan ibadah khusus pada malam hari itu. Ya, jadi cukup mengerjakan ibadah yang biasa kita lakukan pada malam-malam sebelumnya. Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW pada malam nisfu Sya'ban. Ya, demikian. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Adapun membaca ta'awud setelah doa iftitah itu. Membaca ta'awud setelah doa iftitah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, ya. Disebutkan bahwasanya ketika kita ingin membaca Al-Qur'an, maka kita diperintahkan untuk berta'awud, ya, dari setan yang terkutuk. Ya, ini adalah dalil yang lebih umum, dan juga disebutkan dalam hadis sahih bahwasanya Nabi Muhammad SAW memulai bacaan Al-Qur'an beliau, bacaan Al-Fatihah beliau dengan ta'awud. Ya, ada hadis khusus yang menyebutkan itu juga. Ya, jadi ta'awud setelah iftitah, ya, sebelum Al-Fatihah adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, demikian. Baik, jazakumullah khairan. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah. Baik pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung acara, dan kami informasikan bahwa acara live interaktif Fatwa TV ini dapat Anda saksikan setiap hari Senin hingga hari Jumat di setiap pekannya. Kemudian untuk mengetahui informasi kegiatan Dewan Fatwa dan Fatwa TV saat ini dapat diakses melalui website www.dewanfatwa.com. Ya, demikian akhir perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci.